Kehidupan politik pada awal kemerdekaan. Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer yang ditandai dengan adanya Maklumat KNIP nomor 5 tanggal 1 November 1945. Perubahan fungsi KNIP yang semula sebagai pembantu presiden dan wakil presiden menjadi anggota legislatif. Penerapan kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan Perang atau yang disingkat dengan RERA untuk menyederhanakan Angkatan Perang yang dianggap terlalu rumit. Pada masa demokrasi liberal, yang pertama ada Kabinet Natsir. Kabinet ini adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini bertugas sejak tanggal 6 September 1950 hingga 20 Maret 1951. Dengan di kepala negara adalah Soekarno dan wakilnya Bung Hatta. Lalu kepala pemerintah Muhammad Natsir dan wakilnya Hamengkubuwono IX. Pada kabinet ini terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia dan masalah keamanan di dalam negeri seperti Gerakan Darul Islam, Gerakan Andi Aziz, Gerakan RMS, dan Gerakan APRA. Pada 22 Januari 1951, Parlemen menyampaikan mosi tidak percaya dan mendapat kemenangan sehingga pada tanggal 21 Maret 1951, Menteri Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Selanjutnya, yang kedua adalah Kabinet Sukiman Suwirjo. Kabinet Sukiman Suwirjo merupakan kabinet ketua setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini bertugas pada masa 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Tetapi kabinet ini telah didemisionerkan pada tanggal 23 Februari 1952 dengan Perdana Menteri Sukiman Wirjo Sanjojo dan wakilnya Suwirjo. Yang ketiga ada Kabinet Ali Sastromijojo. Kabinet Ali Sastromijojo ini terbagi dua. Kabinet yang pertama adalah kabinet keempat setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang memerintah pada masa 31 Juli 1953 hingga 24 Juli 1955 sesuai dengan keputusan Presiden RI nomor 132 tahun 1953 tertanggal 31 Juli 1953 dan Kepala Negara Soekarno dan Kepala Pemerintahan Ali Sastromijojo. Yang terakhir adalah Kabinet Wilopo, kabinet ketiga setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang bertugas pada masa bakti 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953. Kabinet ini didemisionerkan berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 99 tahun 1953 tertanggal 3 Juli 1953. Kabinet ini termasuk kabinet zaken yang artinya kabinet yang jajaran diisi oleh para tokoh ahli di dalam bidangnya dan bukan merupakan representatif dari partai politik tertentu. Dengan kepala negara Soekarno dan kepala pemerintah Wilopo. Jumlah menterinya 17. Sistem multipartai didasari adanya Maklumat Wakil Presiden 3 November 1945 dengan tujuan untuk memudahkan kekuatan perjuangan dan memudahkan meminta pertanggungjawaban kepada barisan pejuang. Pada perkembangannya, partai politik pada masa demokrasi liberal saling bersaing, mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan. Hasil pemilu 29 September 1955 memilih anggota DPR dengan hasil Masyumi dan PNI memperoleh kursi paling banyak, yaitu sebanyak 57 kursi. Hasil pemilu 15 Desember 1955 memilih anggota konstituante dengan hasil PNI memperoleh kursi paling banyak dibandingkan dengan partai lain, yaitu sebanyak 119 kursi. Konstituante hasil pemilu 1955 gagal menyusun Undang-Undang Dasar. Penyebabnya yaitu karena perdebatan berlarut-larut dalam konstituante, adanya perselisihan antar partai, dan adanya desakan untuk kembali kepada UUD 1945. Langkah lanjutan, Presiden Soekarno mengusulkan agar UUD 1945 diberlakukan kembali sebagai konstitusi negara. Dan Presiden Soekarno membubarkan konstituante melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959.